pakai gandum. Pian nunjuki orang gandum bisa tertawakan orang sini. Aku jar bila kada ada dalam hadis Nabi, aku kada anu jar apa jar? Bila kada ada dalam hadis Nabi, kada mumpati unda jar. Ayo aja situ. Bejakat ikam pakai gandum aja kada boleh. Apalagi pakai duit. Pakai baras sejak ada ikam muliakan, apalagi pakai duit. Iyalah. Nah, ini adalah mengkias, bagaimana mengkias di dalam agama. Semua kitab-kitab ulama yang dikarang oleh ulama isinya adalah kias. Semua ilmu itu kias. Artinya pian setelah membaca di kitab Al-Quran, pian kias semuanya. Contoh, kitab Al-Quran, mushaf Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan Allah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin aw min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Quran surah Al-Anfal ayat 60. Shadaqallahul azim. Yang ulun muliakan para alim-alim sekalian yang berada di masjid ini, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Hadirin wal hadirat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melunakkan hati kita untuk mendengar nasihat-nasihat daripada agama kita. Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum, persiapkanlah diri kalian, mastata'tum, semampu kalian, min quwwatin, dari apa saja yang bisa menjadikan itu kekuatan bagi kalian, aw min ribatil khail, atau sekedar menambat kuda, min ribatil khail, mempersiapkan kuda, turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, untuk mempertakuti musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Di antara sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi SAW kepada kita, sebagaimana minggu kemarin, adalah untuk belajar memanah. Jikapun itu tidak bisa memanah, diganti dengan hal-hal yang sejenis itu, meskipun hanya semacam kemampuan yang sifatnya sederhana saja untuk kemampuan membela diri, ataukah mengajarkan kepada anak-anak kita untuk berenang. Minggu kemarin berenang, kalau tidak bisa berenang, paling tidak hal-hal yang bisa mempertahankan, dan mengajarkan kepada anak-anak kita perempuan keterampilan-keterampilan yang minggu kemarin disebut dengan memintal, semacam di masa Rasulullah adalah memintal benang. Hadis-hadis ini perlu dikiaskan. Kias itu dalam ilmu fikih, kias melihat sifat-sifat yang sama. Agama ini tidak bisa tanpa kias. Agama kita tidak bisa tanpa kias. Suatu kali Mu'adz ibnu Jabal hendak melakukan dakwah ke daerah Yaman. Lalu Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, kaifa
bagaimana engkau tahkum bainan nas, menghukum di antara manusia. Artinya kalau manusia bertakon lawan ikam tentang hukum, nah kayak apa ikam jawab? Lalu jar Muaz, bi kitabillah, dengan kitab Allah. Fa'ilam tastati wahai Muaz, bagaimana kalau engkau tidak menemukannya dalam kitab Allah? Lalu Muaz menjawab, fa bi sunnati Rasulillah, aku akan menjawabnya dengan sunnah Rasulullah. Misal pian betakon, bolehlah belajar memanah, ya hadisnya ada, ya kan? Nah, menjawab dengan sunnah. Fa'ilam tastati ja Rasulullah, bila kada ada jawaban di kitab Allah, di kitab sunnah, dengan apa ikam menghukum manusia? Adalah banyak yang ada di kitab Allah, di kitab sunnah. Terdiam Muaz. Lalu jar Muaz, fa bi ra'yi bi kitabillah wa sunnati Rasulullah, aku akan menghukum manusia dengan pikiranku, tapi pikiranku yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah. Nah, hadis inilah didasarkan menjadi kias hukum terhadap sesuatu. Contoh, kita berzakat baras. Zakat apa sih ini? Baras, yalah. Di masa Rasulullah baras kada ada bae. Adalah baras. Ada dak. Rus itu baras. Di masa Rasulullah orang berzakat dengan gandum, zakat fitrah tuh dengan gandum. Ujar Imam Asy-Syafi'i, bagi daerah-daerah yang makanan pokok hari-harinya bukan beras, maka dia mengkiaskan dengan makanan pokoknya bukan gandum, maka dia mengkiaskan dengan gandum. Dengan gandum itu maksud. Maka ulama-ulama di Indonesia berdasarkan fatwa Imam Syafi'i itu mengkiaskan. Nah, Imam Syafi'i mengkiaskan gandum dengan apa? Dengan beras. Mun di kitab sunnah bae ada beras. Nah, ada gandum. Zakat itu jar Nabi syair. Zakat itu adalah dengan gandum. Zakat fitrah itu dengan gandum. Nah, itu namanya mengkiaskan dari makanan pokok di sana, di Arab sana kada sama lawan kita di sini dengan beras. Mungkin orang yang berdiam di mana? Di Irian Jaya, ulamanya mungkin berfatwa dengan fatwa Syafi'i itu mengkias dengan hadis Yaman itu dengan menggunakan pikiran. Di sinilah muni diunjuki baras bisa kada payu nih dengan makanan apa? Sagu. Maka sagu itu bisa menjadi makanan. Inilah pentingnya kias dalam agama kita. Mun kada kau dilaksanakan, kada kau diamalkan hadis Nabi. Pakai gandum. Pian nunjuki orang gandum bisa tertawakan orang sini. Aku jar bila kada ada dalam hadis Nabi, aku kada jar apa jar? Bila kada ada dalam hadis Nabi, kalau mumpati yang belajar, ayo aja sih toh berzakat ikan pakai gandum aja kan boleh. Apalagi pakai duit. Pakai baras zakat ikan muliakan, apalagi pakai duit. Yalah. Nah, ini adalah mengkias, bagaimana mengkias di dalam agama. Semua kitab-kitab ulama yang dikarang oleh ulama isinya adalah kias. Semua ilmu itu kias. Artinya pian setelah membaca di kitab Al-Quran, pian kias semuanya. Contoh, kitab Al-Quran, mushaf Al-Quran, mushaf Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan Allah tanpa huruf, tanpa suara. Nah, kada huruf, kada bersuara. Ya, pakai itu? Ya, betul. Dari langit dunia diambil oleh Nabi, diambil oleh Jibril, diberikan Jibril kepada Nabi Muhammad. Jibril ini nggak tahu isinya. Lalu Nabi Muhammad membacakan, lalu ada bacaan. Di masa Rasulullah SAW, orang menghafal aja. Ada juga sahabat, nah dicatatnya di tulang, di pelepah kurma, di apa lagi? Macam-macam di daun-daun, di lontar. Cat kayak itu aja. Nah, di mana kan di dinding-dinding sini kan, nah dicatatnya di rumah. Saya catat. Pada zaman Umar bin Khattab, ketika
Pertama dulu ketika Abu Bakar sebagai khalifah, Umar mengusul kepada Abu Bakar supaya mencatat Al-Quran, dibukukan. Lalu ujar Abu Bakar, disetujui Abu Bakar, dibukukanlah menjadi kitab Al-Quran. Coba lamun kereda kias kayak itu. Ujar sahabat waktu itu apa? Aku kedua nih menggawe. Ujar Jahit waktu itu disuruh oleh Abu Bakar. Aku kedua nih menggawe. Kenapa jadi kada menggawe? Karena di masa Rasulullah, dan Rasulullah kada pernah memerintahkan supaya Al-Quran disatuakan, dibukukan. Doa ini dah Jahit bin Sabit. Umar laju catat Jahit. Kada wani ulun marahin biar ikam perintah kayak apa aja ulun, biar ulun takutan lawan pian tetapi ulun kada wani juga, karena Rasulullah kada menyuruh. Lalu apa jar Jahit? Aku sholat istikharah 2 bulan, aku istikharah sembahyang. Barulah aku yakin bahwa menuliskan Al-Quran dijadikan satu mushaf itu sangat penting bagi kaum muslim. Lalu dibuatlah mushaf pertama kali pada masa Khalifah Abu Bakar. Pada masa Umar bin Khattab dibuat lagi, pada masa Utsman bin Affan dibuat lagi, dikembangkan lagi menjadi 3 mushaf imam, 1 khusus di Madinah. Kenapa demikian? Mereka mengkias di dalam Al-Quran ada, apabila kamu melakukan satu transaksi, ija ajalim musamma faktubuhu. Ija tadayantum bidaini, apabila kamu melakukan utang piutang, bidaini ila ajalin musamma, pada waktu yang akan datang, faktubuhu, maka hendaklah engkau catat. Berdasarkan faktubuhu itu, para ulama yakin dengan menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf itu adalah kebaikan di dalam agama. Itu mengkias dari Al-Quranul Karim. Maka akhirnya kitab Al-Quran Karim adalah seperti kita ini. Tapi catatan nang pian nang ada ini fotokopian aja. Yalah, Al-Quran nang ada nang kita baca ini nah, mushaf Al-Quran itu fotokopian gitu. Fotokopian dari mana? Dari mushaf Utsman bin Affan. Dan ini kan ada perintahnya dalam hadis Nabi. Jadi lumpian mencari dalam hadis Nabi kan ada anunya, hadis Nabinya membaca harus dengan mushaf Al-Quran. Asli sunnah itu kayak ini Pak, aslinya sunnah lah. Kita duduk bawiritan ini nah, pian membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Itu aslinya. Ya lah. Kenapa jadi aslinya itu? Nang ada hadisnya. Membaca tuh nang itu nang aran membaca. Kalau kita ini nang aran membaca kayak apa? Ada mushaf Al-Qur'annya, kita baca alif lam mim atau Yasin wal Qur'anil Hakim, langsung kita ikuti Quran. Nah, kita di sini nih bilanya bahandilan bapaan hafal aja kelas surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa? Itu aslinya tuh. Tapi kenapa jadi disunahkan kita membaca kitab berdasarkan kias dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kias itu yakni menyamakan sifat dengan sifat yang lain. Contoh lagi, ini supaya masuk di sini. Contoh lagi, nang kayak pegerang mengkias di dalam Al-Quran. Wala takul lahuma uffin, jangan kamu mengatakan uff kepada orang tua kamu. Uff tuh bahasa Banjarnya cih lah, cih kayak apa cih tuh. Nah, di dalam Al-Quran tuh kalau ada memukul orang tua apa? Ulun betakon non pian boleh kada memukul orang tua? Ayo, bolehkah kada Pak? Memukul orang tua bolehkah kada kah? Hah? Ayo, bolehkah kada kah? Kada boleh lah. Lawan hati nurani pian aja nah, bolehkah kada memukul menghantam orang tua? Kada boleh. Urang betakon, mana Al-Qurannya, mana hadisnya? Yo cari pian Quran hadisnya. Adalah Quran hadisnya. Kededa di Quran, kededa janganlah kamu pukul orang tua kamu, kededa. Jangan di dalam hadis misalnya janganlah kamu pukul ibu bapakmu, kededa. Yang ada adalah wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu mengatakan kepada orang tua kamu perkataan cih. Berkata apa nih? Berkata sembarang, berkata nang kada bagus jalan orang tua kada boleh, apalagi
memukul. Ini namanya kias. Ini kias ngarannya. Namanya kias aulawi namanya. Kalau dalam ilmu fikih kias aulawi. Mun ditakuni orang mana aja hadisnya kada kon jawab kita. Tapi ini kias aulawi daripada perintah Al-Qur'an supaya kita jangan berkata kasar, jangankan berkata kasar, apalah lagi memukul orang tua. Apalagi kisah nang kayak malin kundang. Nang kayak malin kundang tuh kayak apa kisahnya? Enggak, apa malin kundang tuh kisahnya, Pak? Hah? Pak? Oh, ada tahulun guitannya lah. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, maka kembali lagi tadi